Halo semua, kembali lagi ke pelajaran kita ya, kuliah kita manajemen yaitu komunikasi bisnis internasional bersama saya, Arif Budi Santoso. Nah, pada kuliah kita kali ini kita akan bahas tentang komunikasi bisnis internasional. Menurut para ahli, menurut Gloss, Stead, and Lowry Business merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara mengembangkan dan mentransformasi berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Nah, ini adalah strategi utamanya. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah strategi pemasaran, yang ketiga adalah memahami pangsa pasar, yang keempat adalah memahami informasi ekspor-impor, yang kelima adalah loyal konsumen. Nah, ini adalah bahasa ya. Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang dapat digunakan dalam bisnis internasional. Okay, English is an international language. English as a lingua franca. Jadi Inggris itu adalah bahasa internasional, bahasa pemersatu. English is a second language in the world. Bahasa kedua di dunia ya. Jadi every people use English to talk. Jadi semua orang menggunakan bahasa Inggris untuk berbicara, khususnya secara global ya teman-teman. Oke, yang kedua strategi pemasaran. Kita harus mengenal siapa konsumen kita. Siapa konsumen kita? Contohnya, kita harus mengetahui ya negaranya negara apa, mereka butuhnya apa. Riset sangat dibutuhkan. Banyak juga perusahaan yang membayar untuk riset. Mengapa? Karena riset merupakan modal awal sebelum kita terjun di dunia bisnis. Jika kita tidak riset, maka kemungkinan kegagalan di awalnya akan lebih besar ya dibandingkan kita tidak riset. Yang ketiga, memahami pangsa pasar. Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis dan negara yang memiliki banyak pulau. Lalu apa yang bisa kita ekspor? Jawabannya pasti Anda tahu ya, tapi bukan hanya itu saja, kita bisa memproduksi barang lain, kita tinggal hanya harus mengetahui apa yang dibutuhkan negara tersebut yang belum ada pastinya ya. Lalu ada strategi lainnya, promosi produk. Ini sangat dibutuhkan ya. Jadi pengusaha itu butuh promosi produk, salah satunya dengan iklan. Nah, iklan ini adalah salah satu cara untuk mempromosikan produk agar pangsa pasarnya lebih besar atau jangkauannya lebih luas ya. Nah, selanjutnya yang keempat, memahami informasi ekspor impor. Ini adalah salah satu knowledge ya, information ya, pengetahuan dari informasi, knowledge management. Apa barang yang mudah diekspor? Storage produk bisa bertahan atau tidak? Kita harus mengetahui penyimpanan barangnya bisa bertahan lama atau tidak. Lalu bagaimana kecepatan produksi? Nah, contoh misalnya kalau kita mau produksi banyak, kita harus siap modal untuk membeli mesin atau yang lainnya. Dan seberapa banyak yang bisa kita sediakan dan mereka butuhkan. Itu sangat penting, sehingga kita juga harus membangun relationship dengan pengusaha yang sama. Contoh ketika mereka butuh banyak, kalau kita tidak sanggup sehingga kita punya rekan ya atau kolega untuk bekerja sama, kita bisa memesan di dia ya. Jadi kita tidak kehilangan konsumen. Itu adalah salah satu cara penting ya untuk mempertahankannya supaya tidak lari ke tempat lain ya, ke pengusaha lain. Nah, selanjutnya di sini ada loyal konsumen. Kita harus bisa mempertahankan pelanggan dengan metode kualitas. Ya, jangan terlalu mengutamakan kuantitas. Kenapa? Karena kalau kualitasnya bagus, otomatis pelanggan tidak akan kecewa. Pelayanan dan juga pelayanan yang baik ya, serta komunikasi yang baik. Usahakan respon yang cepat karena ini akan mempengaruhi juga tingkat penjualan kita.
Oke, nah sekarang kita ada di akhir ya. Kita bisa latihan, kita bisa diskusi bareng. Kalian bisa isi di kolom komentar, nanti akan saya bahas kembali. Yang pertama, mengapa bahasa asing itu penting dalam berbisnis? Yang kedua, bagaimana cara memperluas pangsa pasar? Yang ketiga, produk apakah yang masuk dalam urutan 5 besar terbanyak saat ini dalam ekspor-impor di Indonesia? Oke, thanks for watching. Don't forget to subscribe, comment, and like ya. Terima kasih. Assalamualaikum.